Intinya kita semua ini harus saling bisa memahami lebih jauh lagi tentang sejarah, karena sejarah itu jelas memiliki cerita yang mungkin sebagian juga jelas dan juga berlandaskan pada kultur-kultur dan juga ada bukti-buktinya, kan begitu. Dan bukti-bukti itu sampai sekarang kan jelas masih ada, kan, ngatur sih. Nah, termasuk dari sini adalah termasuk keturunan dari para wali songo yang jelas-jelas semua masyarakat sekitar tahu bahwa tokoh si A si B itu merupakan keturunan-keturunan langsung dari Durya Wali Songo yang sampai sekarang masih ada dan masih hidup dengan segala keturunan-keturunan yang masih berkeluarga banyak. Dan keluarga kita dari keturunan Wali Songo itu besar sekali. Iya, kalau perlu nggak usah ngaku-ngaku. Nah, dari sini, dari dulu juga keluarga kita itu sudah jelas. Maka dari itu kita nggak pernah mengaku-ngaku kita ini turunannya Wali Songo, kita turunannya Habib. Itu nggak pernah. Karena kita sudah sadar diri dan memang masyarakat juga sudah tahu, banyak yang paham. Kalau kita ini memang, oh ya ini orang ini tokoh dari keturunan si A, si B yang merupakan Durya dari Wali Songo. Kita mempublikasikan ini kan biar Habib tidak sombong. Betul. Biar kembali kayak nenek-nenek. Iya, nah, pokoknya kita balik yang baik-baik. Ya, intinya di situ. Jadi persaudaraan yang baik. Mari kita selesaikan masalah ini dengan baik, artinya jangan saling mengambil pembenaran, gitu. Karena jelas cari kebenaran. Nah, betul, cari kebenaran dan kebenaran. Yang mau misah ya harus dua-duanya dipisah. Enggak satu ini dari misalkan ini kok keadilan. Mau misah ya, ini sadar dari PBNU, jangan saya mau misah, harus dua-duanya dipisah, jangan sepihak dipegang, sepihak dibuang, kan begitu. Nah, itu usul saya, pendapat saya. Jadi anak kandung dibenci, anak jangan. Termasuk kita juga harus paham tentang kita sebagai masyarakat lokal Indonesia ini harus punya jati diri lah. Amin. Betul. Jadi kita ingat itu sebagai fondasi dasar untuk kita mempakemkan diri kita dalam kita beragama dan hidup bermasyarakat dan bernegara di Indonesia ini. Dulu itu pernah terjadi zaman Gus Dur mau ada gesekan di Purwakarta, kan Gus? Ingat ya? Kasus apa Gus? Gus Dur itu dulu pernah mau diserbu di Purwakarta. Serbu oleh FPI ya waktu itu. Ya? Oh, Habib lagi ya, Habib. Nah, waktu itu panser-panser dari Jember udah datang dari mana-mana mau ke sana. Sudah berangkat beberapa. Salah satu beberapa komandan Kebanser waktu itu yang masih komunikasi dengan saya mau ikut berangkat, saya bilang jangan. Semua itu saudara, kita nggak usah ribut urusan begitu. Kalau mereka masih nganggap kita saudara, nanti pemimpinnya pasti ketemu untuk bertabayun, untuk saling berbaikan. Tunggu sampai 3 hari, kalau 3 hari nggak ada perbaikan, silahkan kalau mau bergerak, saya tidak bisa nahan. Tapi alhamdulillah 3 hari nggak bergerak dan sudah ada kemudian komunikasi untuk berbaikan kembali. Nah, itu kan saya pikir lebih baik. Kenapa? Karena dakwah di masa damai itu sebenarnya jauh lebih enak, lebih mudah dibanding masa perang. Karena kalau masa perang itu kesengsaraan yang berkepanjangan, akhirnya merusak tatanan yang sudah mapan. Sementara sebelumnya itu nenek moyang sudah berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia. Ini terkait Pancasila, karena tadi Gus Bet bilang soal Pancasila terkait nasional. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa di dunia manapun tuh nggak ada kayak Pancasila. Pancasila itu satu, ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan adil beradab. Itu manifestasi dari Al-Quran. Hablum minallah, hablum minan nas. Itu udah saya cerita. Kok belakangan ada yang menyampaikan itu Pancasila dan Quran milih mana? Yang bikin pertanyaan itu goblok. Yang bikin pertanyaan goblok. Jelas itu. Pancasila itu diambilkan dari nilai-nilai Quran kok. Itu. Nah, dimulainya dari mana hablum minallah wa hablum minan nas itu? Dari persatuan Indonesia, karena kita ada di Indonesia. Kemudian baru gimana caranya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Artinya keputusan hasil musyawarah itu yang kita setujui. Cocok nggak cocok, bahasa masail udah selesai ya kita taslim, balik lagi jadi baik. Di pesantren kan memang kita biasa begitu, ribut-ribut terus nanti ya taslim gitu kan. Terus yang ketiga, untuk keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, itu sila kelima. Jadi itu sudah bagus.
mau dipindah-pindah itu karena dia nggak ngerti. Yang mau pindah-pindah itu Habib loh Gus. Itu karena dia nggak ngerti. FPI. Katanya satu suara ulama kok sama dengan satu suara orang goblok. Kalau Anda punya suara, Anda berkualitas, itu orangmu akan ikut gitu loh. Maksudnya itu satu suara nyoblosmu itu kalau kamu dipercaya umatmu ikut nyoblos. Kan gitu kan? Jadi itu aja. Jadi kalau untuk negara itu sudah bagus. Terus yang kedua tadi, pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah. Maka itu kita jaga supaya jangan kita ribut di dalam negeri. Kalau kita mau ribut justru ke luar negeri aja, ekspansi. Apakah ekspansi ilmiah, apakah ekspansi ekonomi, apakah ekspansi budaya, kan begitu. Karena kalau sekarang kan nggak musimnya untuk berperang dalam kerangka perang fisik, ya perang yang kualitas. Perang ilmu, perang budaya, perang apa namanya itu, teknologi, bagaimana mereka bisa bikin apa, kita harus bikin apa. Kan Saya yang bicara ini masih saudara-saudara jenengan loh. Dari Tuyuan Gus. Kita itu kan memang ada beberapa penyakit ya. Penyakit kita itu adalah nggak yakin dengan yang kita punya. Lebih kita seneng takjub dengan punya orang. Itu kan lelucon. Lebih banyak kita merasa kurang karena apa yang nggak punya daripada kita syukur atas apa yang sudah ada. Bahkan kayak Miftahul Akhyar itu istrinya jelas ya. Ini keputrane Mbah Mas Duki. Mbah Mas Duki. Mbah Mas Duki itu ibunya Mbah Halmini Kotijil dari Bani Sultan Mahmud. Jero. Kebetulan saya agak apal itu kan saya admin keluarga di Bani Sultan Mahmud maupun Bani dari Bani Tuyuan Lasem. Ngapunten Kiai, kaneman-kaneman Tuyuan Kiai Miftah. Ya kita sih apa ya? Ya Jadi, memang semua itu terkait zaman apa-apa itu kan kalau kemajuan itu ya pasti ada kontra. Apapun itu. Sesuatu yang benar sekalipun itu kan nggak langsung bisa diterima. Saya berharap ke depan kalau diperlukan Gus Mu'id untuk terlibat menandai Dzurriyyah Wali Songo yang di Lasem Rembang Gus. Insya Allah ini selama Kang Mas saya ini bersedia ya saya akan ikut-ikut bantulah. Karena saya ini non sewu bukan orang yang biasa berorganisasi karena tadi asalnya adalah nomaden. Suka pindah-pindah. Karena kelihatannya perlu ada identitas kita Gus. Karena kalau nggak ada identitas nanti khawatirnya muncul pembelokan lagi. Saya juga memang kemarin setahun ini karena terkait dengan Lasem sudah banyak orang baru yang nggak ngerti, mendapat cerita-cerita dari orang yang kebetulan memang bukan dari keluarga inti. Akhirnya pada cerita itu yang kurang pas ya. Saya sampaikan asal usul dan saya siap data terkait masalah data di masjid atau rumah gedong terkait juga Tuyuan. Karena memang Tuyuan dulu itu semacam pesanggerahan. Jadi masjid Tuyuan dulunya itu bukan masjid untuk sholat, tapi untuk balai nikah penghulu. Karena setelah Lasem diturunkan jadi Kademangan, kabupaten pindah ke Rembang itu, Lasem dipecah jadi 3 dengan Lasem Kota sebagai kecamatan induk, terus dipecah kecamatan Pancur, dipecah lagi kecamatan Sluke. Maka itu 2 ini tidak punya alun-alun yang bagus, tidak punya pasar yang bagus, tidak punya masjid yang bagus karena baru. Masjidnya di Lasem itu dan penghulunya yang terakhir Mbah Ibrahim itu Masjid Tuyuan dipakai balai nikah dulunya. Itu zaman Mbah Syekh, Mbah Jawahir, Mbah Abdul Wahid baru difungsikan sebagai masjid untuk sholat Jumat sampai sekarang. Di masjidnya tetap Lasem. Baik teman-teman, makasih malam ini kita dipertemukan Allah dengan punjer-punjer Mbah Kiai Haji Abdul Alim bin Kiai Maulana Sambu Sayyid Abdurrahman Sambu Lasem. Semoga penanda-penanda Mbah Sambu, Mbah Abdul Alim menjadi kokoh dan tetap kuat ila yaumil qiyamah. Amin. Baik, terima kasih untuk semuanya. Nanti kita bagi-bagi kisahnya ini untuk kita share. Assalamualaikum. NKRI.
NKRI harga mati tapi tidak membelokkan sejarah makam. Lemok, makam lemok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi